Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Selamat pagi. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan perjalanan. Apakah ada hal-hal unik di jalan? Cekidot, mari kita saksikan ya. Wah, ternyata ada rumah nih guys di tengah jalan. Dan ini tepat berada di jalan mau ke jembatan Musinam. Nih, buat kalian yang berada di kota Palembang, pasti nggak asing ya sama rumah tersebut. Itu entah rumah atau toko. Kalau pagi-pagi itu rame kayak pasar. Dan kali ini kita udah masuk ke jembatan Musinam nih. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, jembatan ini namanya jembatan Musinam. Jadi ini berada di kota Palembang. Nah, untuk pagi-pagi itu sepi, lancar, tapi kalau sore di sini sedikit macet, teman-teman. Karena di sini biasa banyak orang yang nongkrong ya. Padahal sebenarnya nggak boleh tuh kita nongkrong di jembatan. Tapi ya nggak tahu. Penting ya nggak mengganggu aja kayak gitu ya. Cukup panjang nih jembatan, sama kayak jembatan Ampera. Kemudian ada juga Musi 4, Musi 2, dan rencananya mungkin ada pembangunan lagi mungkin ya. Kita doakan bersama-sama untuk kota kita. Nah, ini lagi macet nih. Ini biasanya jam siang ya, jam anak-anak sekolah pulang sekolah. Biasanya di jalan ini macet banget nih, panas banget kayak gitu. Jadi di sini ada SMA Syahya Kirti ya, sama universitasnya. Jadi buat kalian yang siang-siang kalau mau lihat Musi 6 nih, coba pikir-pikir dulu lah, karena di sini sangat macet kawan-kawan. Tuh kiri kanan itu banyak pedagang kaki lima, terus juga jalannya cukup sempit ya, dan arus lalu lintasnya ini yang padat. Oke, kita yang ini nih simpang yang lumayan bikin macet nih, karena di sini ada simpang 4 ya. Coba kita lewat ke kiri mobil nih, bisa nggak ya? Ternyata bisa guys. Kita lihat kiri. Hampir. Jadi kita di sini harus ini juga ya, harus fokus karena di sini kan jalan yang sempit, terus mepet tuh sama pedagang kaki lima. Entah nanti ada pengendara yang lain yang berhenti mendadak, atau ya ada yang menyeberang mendadak, itu kita nggak kelihatan. Jadi harus fokus dan tetap hati-hati guys. Selalu terjadi kemacetan nih di kota Palembang. Nah, jika kalian dari Bukit Seguntang nih mau ke arah Unsri, itu hati-hati di persimpangan ini teman-teman. Karena di sini padat sekali, jadi nggak ada rambu lalu lintas atau lampu merah. Jadi kita harus bergantian ya, saling mengalah aja kayak gitu lewat sini. Dia harus benar-benar memperhatikan arus lalu lintas yang lain, karena kita nggak tahu ya kecerobohan sesama pengendara lain kayak gitu. Nah, buat kalian yang berdomisili di daerah Bukit nih, di Jalan Al Ghazali nih, di sini ada gang sempit tuh. Jadi kita harus melihat, memperhatikan Pak Oga tuh yang ada di ujung simpang. Nah, kayak gini kan ada mobil. Nah, untuk adik-adik, biasa ada bapak-bapak juga di sini, sangat diapresiasi ya teman-teman. Di sini kerja mereka sangat berguna nih. Kalau ketemu mobil sama mobil itu ya gimana, susah karena ada mereka. Jadi mereka dapat membantu, dan mereka suka rela kayak gitu, nggak ada minta-minta imbalan. Jadi kalau kalian ada sedikit rezeki ya nggak apa-apa, dikasih aja nggak apa-apa tuh, karena mereka memang membantu kita. Jadi ini mau ke jalan SMA 2 nih teman-teman kita. Pokoknya apresiasi sih buat yang menjaga di ujung jalan sempit tadi ya, di gang sempit tersebut. Nah, jadi ada sedikit adegan berbahaya nih. Nih itu jadi si bapak membawa itu kayaknya ada mata pisaunya atau enggak ya? Kayaknya enggak ada ya. Kirain tadi ada, kira-kira tadi kalau ada tuh bahaya ya. Tuh, kepala pengendara KRX tuh menghindarin.
Jadi kayaknya itu nggak ada pisaunya, tapi si tiang dari pemotong pisaunya itu, mesin pemotong rumputnya itu mengarah ke kanan ya. Jadi orang-orang pada hati-hati yang di sebelah kanan tersebut. Coba kita lihat ya. Nah, kayaknya tuh banyak yang menghindar. Jadi jadi memang memang harus kita perhatikan ya, di jalanan ini kita harus fokus. Terkadang pengendara lain yang kurang fokus, kita harus yang fokus tuh. Tuh, hampir kena si mobil tuh. Nah, ini juga salah satu apresiasi lagi buat Pak Oga di Simpang 3 Musinam ini ya. Nah, jadi berkat mereka juga arus lalu lintas kadang terbantu. Kalau nggak ada mereka, terkadang kita akan salip-salipan dan ujung-ujungnya kita nggak mau ngalah. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh Pak Oga tersebut keren keren keren. Itu nyebutnya apa ya, Pak Oga atau apa ya? Tapi nggak apa-apa sih, kita sebut Pak Oga lah. Dalam hal yang positif ya mereka, bukan yang negatif, yang meminta dengan cara paksa. Kita isi bensin dulu nih teman-teman. Oke. Waduh, panjang banget nih teman-teman. Kayaknya kita cari pom bensin yang di jalan lintas saja ya. Di kota ini kayak gini lah teman-teman. Kalau di pom bensin kota ini selalu kita bakal ngantri panjang nih. Minyaknya masih ada nih ya, si bit kita. Jadi kita cari di jalan lintas saja ya teman-teman. Siapa tahu sepi atau kosong. Kayak anak masuk laya itu kan. Setelah Brahman sekarang, setelah Nah, di depan sini ada juga pom bensin nih. Oke, kita ngisi di sini aja teman-teman. Waduh, ternyata panjang banget sampai teman-teman, sampai keluar nih guys. Oke, kita kayaknya fix nih, kita ngisi di jalan lintas aja nih. Terkadang yang bikin lama ngisi bensin itu karena bukan kenapa ya guys ya, karena sekarang ini kan di data kayak gitu. Jadi biasanya motor itu cepet, tapi kali ini harus didata dulu platnya, terus beberapa pom bensin tuh kayak di scan dulu kayak gitu kan. Jadi yang bikin macet nih, cuma kita nggak tahu ya, kita ikutin aja lah gimana yang terbaik. Bener nggak teman-teman? Nah, ini ya kena lampu merah nih. Ini lampu merah yang ya udah bisa dibilang kita udah meninggalkan kota Palembang nih kalau udah lewat lampu merah ini flyover. Tuh kemplang nih, mantep nih, ada kemplang goreng nih teman-teman. Buat kalian yang suka boleh klik keranjang kuning. Iya, ini bukan di TikTok ya teman-teman. Tuh di atas tuh, itu ke arah kopi ya teman-teman, ke arah Jakabaring tuh.
yang dari arah ke kanan ke kiri. Di sini lampu merahnya cukup panjang ya teman-teman.